masing-masing. Tetapi kalau kami ini diwajibkan untuk dari pusat adalah untuk bersatu. Saya melihat bahwa kita ini sekarang juga kader-kader muda sangat banyak. Kalau zaman-zaman dulu kayaknya hanya orang tua saja yang berpolitik, orang mudanya tidak. Tapi sekarang saya kagumnya adalah yang milenial maupun yang muda-muda itu mereka sudah tahu bahwa dulu berpikir bahwa tidak suka berpolitik karena memang tidak suka, karena itu dalam tanda kutip mungkin kotor dan segala. Tetapi mereka tahu bahwa melalui politik, ya kan, melalui politik baru bisa merubah satu tempat, daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kebetulan saya ini datang, tidak bisa dipungkiri saya istri gubernur. Tapi kebetulan memang saya caleg DPR RI dari dapil ini. Dan kebetulan memang saya lagi cuti di PKK-nya, jadi saya hadir ini hari sebagai Bunda Nasdem NTT dan juga caleg DPR RI, dan saya akan memberi materinya itu adalah program-program pemerintah itu yang mana slogannya Pak Gubernur adalah NTT Bangkit Rakyat Sejahtera. Rakyat sejahtera itu bukan sesuatu yang kita datang satu kali terus itu habis begitu saja. Itu namanya belas kasihan atau sumbangan. Tetapi sejahtera itu kita mesti pikirkan bagaimana caranya untuk dia bisa perputaran perekonomian mereka di rumah tangga sehingga dapur ngebul terus. Nah itu yang saya tips-tips yang saya mau kasih, bahwa ini nilai ini yang bisa kita jual adalah ini yang di luar untuk kita turun ke bawah. Kenapa harus Nasdem? Kenapa harus kami? Karena kebetulan Pak Gubernur pendiri Nasdem juga secara nasional malahan beliau, dan kami rasa dan saya juga merasa bahwa kepemimpinan itu atau networking kita harus semuanya itu orang-orang dalam tanda kutip orang-orang kita, ya kan, khususnya Partai Nasdem. Kenapa? Ini hari juga kita akan kampanyekan tentang Presiden Jokowi. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi ini teman baiknya Pak Gubernur, dan program-program baik gini, mata rantai kita nggak boleh putus dari pusat sampai ke tingkat ranting. Jadi mata rantai kalau putus, program sebagus apapun di atas dia tidak akan bisa turun ke bawah, dan akhirnya kalau tidak turun ke bawah, ya kan, yang dirugikan siapa? Masyarakat yang dirugikan, gitu loh. Makanya kami mau ini hari membekali strategi untuk mempertahankan itu mata rantainya dari tingkat pusat. Pak Presiden, Gubernur sudah jadi, ya kan, tinggal sekarang turun ke bawah lagi sampai tingkat DPRD setempat. Bu, itu soal peran dari kader perempuan seperti apa? Oke, baik. Kalau zaman kemarin tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu untuk cari kader perempuan itu sangat sulit sekali. Tapi puji Tuhan sekali kali ini tidak sebegitu sulitnya. Memang masih agak sulit, tetapi tidak. Dalam arti apa? Perempuan sudah mulai bisa gini. Kalau saya didirikan di perempuan adalah kami perempuan itu zaman sekarang, zaman now bukan hanya harus di dapur saja, ya kan? Karena kalau harus di dapur saja, ya tidak terlihat bahwa kita ini bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kader perempuan yang tadi bilang. Sekarang rata-rata kita punya di mana di NTT, rata-rata itu adalah petani atau nelayan. Oke, terus petani atau nelayan profesi ini dua-duanya adalah musiman, ya kan? Cuaca baik baru bisa melaut, cuaca hujan baru bisa menanam, ya kan? Nah, tetapi kan dapur kita itu ngebul tidak musiman, anak kita sekolah tidak musiman, ya kan? Berarti harus mempunyai sesuatu mata pencarian yang tidak musiman. Yaitu apa? Salah satu, ini baru salah satu adalah apa yang saya pakai ini hari. Saya tiap hari memakai tenun NTT karena saya bangga, karena ini adalah kita bisa melihat perempuan-perempuan kita itu benar-benar ini sesuatu budaya yang mana bisa dijual, nilai jual. Saya mempromosikan terus, dan memang melalui tenun ini, kalau menenun itu kan tidak ada musimnya, ya kan? Tetapi memang di tenunnya sendiri itu penenun-penenun mempunyai kendala. Rata-rata mempunyai dua kendala. Yang satu adalah mereka modal pertama mereka. Yang kedua adalah setelah mereka menenun mau jualnya kemana? Pangsa pasar. Nah itu dua, makanya saya sudah dirikan butik tenun NTT di Jakarta, Levikun namanya, yang sudah sekitar 5 tahun lebih, untuk apa? Menjawab mereka punya permasalahan.
Saya berharap dengan dukungan semua pengrajin dan semua sektor supaya Dekranasda sekarang, jadi sayapnya saya bisa lebih luaskan karena kebetulan puji Tuhan saya diberi mandat untuk menjadi ketua Dekranasda. Berarti kalau dulu Leviko kan kecil sub swasta, sekarang Dekranasda berarti bisa serentak ini. Makanya saya lebih sering ke kelompok-kelompok pengrajin untuk bisa memberitahu bahwa kita perempuan bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian. Itu baru hanya dari tenun. Nanti banyak hal yang dari jagung, dari ubi, nobesi kita, ya kan, dari kopi kita, dari kakao kita dan segala macam. Banyak hal sekali. Bu, terkait Pilpres, apakah Nasdem punya strategi khusus untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin? Oke, baik. Saya secara pribadi itu kenal Jokowi langsung tidak, tetapi saya melihat bahwa seorang sosok Pak Jokowi ini yang benar-benar mempunyai hati yang sangat mulia. Dia mau berbuat sesuatu, tinggalkan segala sesuatu yang beliau punya waktu, tenaga dan segala dia korbankan untuk ini bangsa. Sama dengan pendiri Nasdem kita lah, Pak Surya Paloh. Udah kaya, udah sejahtera, tetapi dia masih mau merintis ini partai untuk apa? Untuk karena demi ini bangsa. Dan Pak Jokowi sendiri itu adalah saya melihat beliau punya visi misinya dan program-programnya itu bukan hanya sekedar teori saja. Teorinya sudah sangat bagus, tetapi prakteknya beliau ini kan jarang bicara orangnya, lebih banyak bekerja. Jadi dia punya moto kan kerja, ya kan. Dan saya suka juga beliau ini adalah orang yang turun langsung ke lapangannya. Makanya saya belajar dari beliau punya gaya PKK yang sekarang. Saya turunnya itu langsung ke desa-desa, bukan hanya batas di kota dan kabupaten, karena Pak Jokowi sendiri tahu bahwa kebutuhan dan permasalahan yang ada itu semestinya ada di paling bawah, ya kan, sehingga dia mau lihat langsung baru dia bisa pecahkan bagaimana solusinya. Dan menurut saya hampir seluruh masyarakat NTT, Nusa Tenggara Timur itu saya rasa sudah melihat kinerjanya Pak Jokowi, yang mana dia bukan omong-omong saja. Memang Pak Jokowi ini membangun Indonesia, media lebih tahu apa saja yang sudah dibangun. Nah, memang beliau punya waktu kemarin ini cuman 4 tahun lebih ya, baru sebatas lebih banyak ke infrastruktur dan transportasi, ya kan. Dan sekarang kita tahu persis, kita di NTT sendiri, saya sudah turun kemana-mana, saya tahu persis tentang sumber daya manusia, tentang honor, tentang insentif honor, dengan tidak segala sesuatunya yang kita guru, kesehatan dan penyuluhan, mereka punya insentif dan segala macam. Ini udah ke detail. Dan saya tahu persis Pak Jokowi itu sudah ke sana arahnya, tapi waktunya sudah habis. Jadi kita ini yang orang NTT kalau misalnya mau memecahkan itu, kita harus Pak Jokowi duduk kembali. Supaya apa? Supaya itu program bisa ke kita. Kebetulan Pak Jokowi itu dengan Pak Gubernur sangat dekat sekali, sehingga program yang tadi saya bilang mata rantainya. Jadi Pak Jokowi punya program bagus, pasti Pak Gubernur kita akan tangkap untuk membawanya ke Nusa Tenggara Timur. Oke, baik.